Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari kelas 1 ATKI dengan NIM 432250045. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga yang membahas tentang sifat fisika suatu bahan, gas ideal, dan juga gas nyata. Yang pertama-tama kita akan membahas sifat fisika suatu bahan. Sifat fisika adalah karakteristik suatu zat yang dapat diamati atau diukur tanpa mengubah identitas zat tersebut. Nah, artinya itu dalam pengamatan sifat fisik tidak terjadi reaksi kimia sehingga zat tersebut tetap sama. Contohnya itu air yang membeku menjadi es batu tetap merupakan H2O, hanya berubah wujudnya saja. Oleh karena itu, sifat fisika sangat penting untuk mengenali dan membedakan suatu zat tanpa mengubah komposisinya. Nah, sifat fisik itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu warnanya. Warna ini merupakan tampilan visual suatu zat yang dapat dilihat oleh mata. Warna sering digunakan untuk mengenali atau membedakan suatu bahan. Misalnya air tidak berwarna, sedangkan tembaga berwarna kemerahan. Nah, yang kedua itu bentuk atau wujud zat, menunjukkan keadaan fisik suatu zat, yaitu padat, cair, dan juga gas. Zat padat memiliki bentuk tetap, cair mengikuti bentuk wadahnya, sedangkan gas mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Nah, yang ketiga yaitu massa. Massa ini menyatakan jumlah materi yang terkandung di suatu zat tersebut. Massa ini biasanya diukur menggunakan neraca dan dinyatakan dalam satuan gram ataupun kilogram. Nah, yang keempat yaitu volume, menunjukkan besar ruangan yang ditempati oleh suatu zat. Volume ini dapat diukur menggunakan gelas ukur atau zat lainnya dengan satuan liter ataupun mililiter. Nah, selanjutnya itu adalah kerapatan atau densitas, merupakan perbandingan antara massa dan volume suatu zat. Kerapatan ini digunakan untuk mengetahui seberapa padat suatu bahan. Misalnya minyak lebih ringan daripada air karena kerapatannya itu tentu lebih kecil. Nah, selanjutnya itu ada juga titik leleh. Suatu titik leleh ini suhu pada saat zat berubah menjadi cair. Nah, setiap zat memiliki titik leleh yang berbeda. Misalnya itu es yang mencair itu pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu ada juga, kan tadi ada titik leleh, tentu ada titik didih. Nah, titik didih ini suatu saat suhu saat zat cair berubah menjadi gas. Nah, pada air itu titik didih dari air itu 100 derajat Celcius pada tekanan normal. Nah, selanjutnya itu ada kelarutan. Kelarutan ini kemampuan satu zat untuk larut dan dalam zat lain. Misalnya itu ada gula, mudah larut dalam air sedangkan pasir tidak larut. Selanjutnya itu adalah konduktivitas. Nah, konduktivitas ini kemampuan suatu zat untuk mengantarkan panas ataupun listrik. Nah, logam seperti besi dan tembaga memiliki konduktivitas yang baik dibandingkan bahan non-logam. Nah, ada beberapa contoh unsur nih yang ada contoh sifat fisiknya. Pertama itu ada oksigen, simbolnya O dengan nomor atom 8. Warna atau warnanya itu tidak berwarna. Wujudnya gas, massa jenisnya 1,43 gram per liter. Titik lelehnya minus 218 derajat Celcius, titik didihnya minus 183 derajat Celcius. Konduktivitas tidak mengantarkan listrik. Sifat magnetik paramagnetik, keberadaan di alam itu oksigen langsung ditemukan di alam dalam bentuk oksigennya, yaitu 21% di atmosfer. Nah, dimanfaatkan tentu kita gunakan sebagai untuk bernafas, di medis, dan juga sebagai salah satu bagian dari proses pembakaran. Nah, yang kedua yaitu aluminium. Nah, simbolnya itu Al dengan nomor atom 13.
Warnanya itu putih keperakan dengan wujud padat. Nah, massa jenisnya itu 2,70 gram per cm kubik dengan titik leleh 660 derajat Celcius dan titik didih 2519 derajat Celcius. Nah, aluminium ini termasuk konduktivitas atau menghantarkan listrik. Nah, sifat magnetiknya itu dia non magnetik. Dia di keberadaan di dalam itu bentuknya bauksit atau AlO3. Nah, dimanfaatkan sebagai pembuatan kaleng, pesawat, dan juga terdapat di alat dapur. Selanjutnya untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang gas ideal. Nah, tentunya apa sih itu gas? Nah, gas ini adalah satu wujud zat yang partikel-partikelnya itu bergerak bebas dan berjauhan satu sama lain sehingga tidak memiliki bentuk dan volumenya tetap. Nah, gas ideal ini adalah sebuah model di mana volume molekul diabaikan, dianggap titik, dan interaksi gaya tarik antar molekul dianggap tidak ada. Nah, gas ini mematuhi semua hukum gas secara sempurna pada kondisi apapun. Sifat gas ideal itu ada beberapa, yaitu pada tekanan rendah, molekul-molekul gas saling berjauhan sehingga gaya tarik antar molekul bisa diabaikan. Selanjutnya itu suhunya tinggi. Nah, energi kinetik molekul sangat besar sehingga molekul bergerak sangat cepat dan tidak sempat berinteraksi atau tarik-menarik. Yang ketiga itu volumenya besar. Ruang kosong sangat luas dibandingkan ukuran molekul itu sendiri sehingga volume molekul dianggap nol. Nah, sifat gas ideal ini dapat didekati oleh gas nyata atau monoatomik yang bersifat inert atau tidak reaktif. Contohnya itu pada gas helium, neon, dan juga argon atau gas mulia lainnya. Nah, ada beberapa hukum gas ideal, yaitu yang pertama hukum Boyle. Pada suhu tetap, tekanan berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, hukum Charles, pada tekanan tetap, volume berbanding lurus dengan suhu. Pada hukum Gay-Lussac, pada volume tetap, tekanan berbanding lurus dengan suhu. Nah, hukum Avogadro, pada suhu dan tekanan tetap, volume berbanding lurus dengan jumlah mol. Nah, pada hukum Dalton, tekanan total gas campuran adalah jumlah tekanan parsial masing-masing gas. Nah, dari beberapa persamaan tersebut, semuanya ada hubungan gas dan dirangkum dalam persamaan PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah mol, R adalah ketetapan, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Untuk lebih memahami tentang gas ideal, ada contoh soal, yaitu seorang siswa melakukan percobaan dengan sebuah tabung yang tertutup berisi gas. Nah, pada kondisi awal, gas memiliki tekanan 2 atm pada suhu 300 Kelvin. Nah, jumlah mol gas dalam tabung adalah 0,5 mol. Setelah beberapa saat, gas dibiarkan dalam kondisi tersebut tanpa perubahan jumlah zat. Nah, pertanyaannya itu, berapakah volume gas dalam tabung tersebut? Nah, tadi kan rumusnya itu PV sama dengan nRT. Karena kita disuruh mencari volume, kita pindahkan tekanannya ke bawah, ke kanan. Nah, jadinya sebagai pembagi. Jadi rumusnya itu V sama dengan nRT per P. Masukkan angka yang ada, yaitu V sama dengan N-nya itu 0,5 mol. Terus ketetapan R-nya itu 0,082 dan suhunya itu 300 Kelvin dibagi dengan tekanannya itu 2 atm. Didapatkan hasil V sama dengan 12,3 dibagi dengan 2, mendapatkan hasil 6,15 liter. Jadi volume gas dalam tabung tersebut adalah 6,15 liter. Untuk materi ketiga kita akan bahas gas nyata. Nah, gas nyata atau non-ideal adalah gas yang sebenarnya ada di alam. Nah, gas ini molekulnya memiliki volume nyata dan terdapat interaksi gaya tarik-menarik antar molekul. Nah,
gas nyata akan menyerupai perilaku gas ideal ketika berada pada kondisi tekanan rendah dan suhu tinggi. Karena pada keadaan ini, jarak antar partikel gas menjadi sangat jauh sehingga gaya tarik-menarik antar partikel dapat diabaikan. Serta energi kinetik partikel meningkat sehingga tumbukan lebih dominan dibandingkan interaksi antar molekul. Nah, ada beberapa sifat gas nyata. Yang pertama itu partikel gas memiliki volume sendiri atau tidak nol. Nah, terdapat gaya tarik-menarik antar partikel, tidak selalu memenuhi hukum gas ideal. Ada penyimpangan terjadi pada tekanan tinggi dan suhu rendah. Nah, dapat mengalami kondensasi menjadi cair dan tumbukan partikel tidak sepenuhnya elastis. Nah, untuk lebih memahami tentang gas ideal, langsung saja ke contoh soal. Nah, satu gas nyata sebanyak 1,5 mol dimasukkan ke dalam wadah berukuran 3 liter pada suhu 300 Kelvin. Dapat diketahui konstanta persamaan van der Waals untuk gas tersebut adalah A sama dengan 2,5 liter kuadrat atm per mol kuadrat dan B 0,03 liter per mol. Hitunglah tekanan gas. Nah, dari persamaan van der Waals yaitu P tambah AN pangkat 2 per V pangkat 2 dikali dengan V dikali V dikali N dikali B sama dengan N. Nah, yang pertama itu kita selesaikan AN kuadrat per V kuadrat. Nah kan A nya tadi itu 2,5 dikali dengan N nya itu 1,5 mol berpangkat 2 dibagi dengan volumenya yaitu 3 liter berpangkat 2, didapatkan hasil 0,625. Nah selanjutnya itu kita selesaikan V dikurang N kali B. Nah volumenya tadi itu 3 liter dengan molnya itu 1,5 dikali dengan B nya itu 0,03, didapatkan hasil 2,955. Nah selanjutnya itu NRT nya. Untuk NRT, nah N nya tadi itu 1,5 mol dikali dengan ketapan R yaitu 0,082 dikali dengan suhunya itu 300 Kelvin, didapatkan hasil 36,9. Nah masukkan ke persamaan awal yaitu P ditambah 0,625 dikali dengan 2,955 sama dengan 36,9. P sama dengan P tambah 0,625 sama dengan 12,49. Jadi P sama dengan 11,87 atm. Jadi tekanan gas pada wadah tersebut adalah 11,87 atm. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah, acuh tadi.